Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, dibangun dan kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, akan melaksanakan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif kepada guru SD Negeri Glagah Ombo, Kecamatan Bejen, dan guru TK Mekarsari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Glagah Ombo yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Dewan Guru yang kami hormati, perkenankan saya untuk mensosialisasi materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun tersebut, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dengan cara menanamkan disiplin positif sehingga dapat berkembang menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya meraih mimpimu.
Yang kami hormati Ibu Dr. Hendra Kasmi selaku Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Bejen. Yang kami hormati pula Ibu Yeti Indriani selaku Pengawas SD Kecamatan Bejen, Ibu Kepala Sekolah dan Guru TK Mekarsari yang kami hormati, Ibu Kepala SD Negeri Kekarombo yang kami hormati pula, serta rekan-rekan dan guru SD Negeri Kekarombo yang kami hormati. Siang hari ini, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pembebasan MOD 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita, yaitu ilmu Islam. Bapak Ibu yang berhormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara sesi 1, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya adalah sambutan yang pertama kepala SD Negeri Kekarombo, sambutan yang kedua Ibu Pengawas SD Kecamatan Bejen, dan sambutan yang ketiga adalah Kepala Korwil Jam Dindikpura Kecamatan Bejen, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Selanjutnya acara adalah doa dan penutup. Setelah itu ada istirahat, isoma, tapi insya Allah tadi sudah sholat semuanya. Dan sesi berikutnya adalah acara inti pembebasan modul 1.4 yang akan dipersembahkan oleh Ibu Fitriah. Bapak Ibu yang dihormati, marilah kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar dan memberi keberkahan pada acara siang hari ini. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami persilakan untuk hadirin dipersilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama adalah sambutan Kepala SD Negeri Gakambo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Koril Cam Dipura Kecamatan Bejen, Ibu Dr. Randa Kasmi. Yang saya hormati Ibu Pengawas SD Kecamatan Bejen, Ibu Dr. Randa Yakti Indriani MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Mekarsari, Ibu Beni Susilowati SPD, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Gakambo yang saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan acara dari Bu Fitria sebagai calon guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu In dan Bu Kasti serta Bu Susi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini, dan kami mohon maaf apabila dalam menyediakan tempat nanti kurang nyaman ataupun berkenan di hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, program JGB Angkatan 7 pada hari ini yang akan kita lalui adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bu Fitria. Ini dengan harapan akan memotivasi guru dan teman sejawat di SD Negeri Gakambo dan juga guru TK Mekarsari. Besar harapan saya adanya guru penggerak dapat mengaplikasikan ilmunya nanti kepada siswa di sekolah agar dapat menumbuhkan motivasi internal pada siswa sehingga terbangun karakter dan penghargaan pada diri mereka yang semakin bertambah. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Pengawas SD Kecamatan Bejen. Pada beliau Ibu Yenti Indriani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Koril Cam Dipura Kecamatan Bejen yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gakambo yang kami hormati pula, Ibu Kepala TK Mekarsari Gakambo yang kami hormati dan kami banggakan, tidak lupa Bapak dan Ibu Guru pendidik di SD Gakambo yang juga kami hormati dan kami banggakan, terlebih kepada Ibu Fitria yang pada hari ini menjadi narasumber di kegiatan pengibasan modul 1.4 budaya positif yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu mengikuti kegiatan pengibasan di ruang kelas 6 SD Negeri Gakambo tanpa apa-apa. Tidak lupa salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya sampai di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami
pembahasan modul 1.4 budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 7 ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Grakabuwo yang telah memfasilitasi guru penggeraknya, ya, beliau Fitria, dalam melaksanakan atau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang sekarang sudah masuk di angkatan 7 ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan kepada Bapak Ibu guru, ya, mengucapkan terima kasih yang juga telah bersedia, ya, yang nanti akan menerima praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Fitria selaku calon guru penggerak. Saya pribadi ini dari dinas memberi apresiasi yang sangat tinggi pada Bu Fitria yang pada hari ini sudah mengawali kegiatan pembebasan bagi calon guru penggerak yang ada di wilayah Kecamatan Wijen. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa calon guru penggerak yang ada di Kecamatan Wijen itu ada 4, ya. Bu Fitria dari SD Grakabuwo, kemudian ini suaminya suami Bu Fitria, ya, Pak Malik juga sebagai calon guru penggerak juga dari SD Duren, kemudian Pak Widya Satrayogi ini juga CGP dari SD Duren, kemudian satu lagi Pak Marianto, ya, statusnya sekarang sudah kepala sekolah, namun beliau juga baru mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 ini. Semoga ini semuanya dapat berjalan dengan lancar, ya, untuk mengikuti pendidikan CGP yang ke-7 ini. Dan insya Allah untuk Kecamatan Wijen ini sudah ada 3 nominasi yang akan mengikuti CGP angkatan ke-9 kalau tidak salah. Nah, monggo nanti untuk CGP yang lain di angkatan berikutnya, monggo semuanya untuk ikut berpartisipasi, karena hal itu nanti akan menjadi panjenengan semua guru yang berkompetensi, ya, baik di bidang pendidikan akademiknya, ya, kompetensi dalam bidang mengajarnya, dan juga dalam bidang yang lain. Untuk saat ini mungkin termasuk manajerialnya juga sudah mulai diberikan kepada CGP yang baru ini. Kalau yang dahulu itu belum. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya yakin bahwa Bu Fitria sebelum melaksanakan pembebasan ini tentunya sudah dari awal melaksanakan proses, ya, mulai dari kegiatan menyusun rencana aksi, ya, kemudian melakukan sosialisasi juga, ya, kepada teman-teman Bapak Ibu maupun kepada siswanya juga, ya. Kemudian juga ada langkah untuk membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas ini saya sudah melihat itu di papan dinding, ya, itu juga sudah ada keyakinan kelas. Berarti memang CGP ini sudah betul-betul melaksanakan prosesnya dari awal, ya. Termasuk juga dalam kegiatan aksi nyatanya, tentunya nanti Bapak atau Ibu Fitria ini sudah melaksanakan dengan baik, yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama praktek baiknya itu seperti apa yang sudah dilaksanakan kepada anak-anak di siswa kelas 6, ya. Monggo nanti dari hasil praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Fitria nanti panjenengan dengarkan, ya,
praktekkan di kelas masing-masing, baik SD maupun di TK, karena memang intinya itu budaya baik, ya, itu memang harus ditanamkan sejak dini, ya. Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, tapi juga sejak taman kanak-kanak. Selanjutnya ini juga tentunya Bapak Ibu di SD Negeri Gagahombo ini sebagai partner atau sebagai teman kolaborasi, ya, dalam melaksanakan kegiatan rencana aksi nyata sampai dengan pelaksanaannya. Tolak ukur dari budaya positif itu tadi, ya, sebetulnya adalah agar siswa itu bisa mampu menerapkan apa yang sudah menjadi komitmen awal, ya. Jadi di komitmen awal itu anak-anak ada rencana kegiatan apa, ya, yang di akhir itu nantinya anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di sekolah maupun di rumah, ya. Ya. Monggo ini yang terpenting dari kita, ya, termasuk warga sekolah ini nantinya bisa mampu menerapkan budaya positif, ya, sehingga visi sekolah intinya itu nanti mewujudkan siswa-siswa yang memiliki pribadi atau memiliki karakter yang profil pelajar Pancasilanya, intinya sampai itu, ya. Ini diawali dari kelas 6, monggo untuk sekolah untuk kelas yang lain nanti bisa mendengarkan, bisa mempraktikkan di kelasnya masing-masing, sehingga SD Negeri Gagahombo ini nanti bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lain yang belum memiliki guru penggerak, ya. Dan insya Allah visi seperti itu bisa terlaksana, ya, dan menjadi tujuan harapan dari semua sekolah, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bejen, sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada beliau Ibu Dr. Kasih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD, Ibu Yati Indriani. Yang kami hormati Ibu Esti Putri Rahayu sebagai Kepala Sekolah SD Gagahombo. Yang kami hormati Ibu Eni, Kepala TK beserta gurunya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu beserta tenaga kependidikan SD Gagahombo, dan tak lupa kepada yang kami hormati Mbak Bu Fitriah sebagai CGB di SDN Gagahombo ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan serta inayahnya untuk bisa menghadiri acara pengimbasan modul 14 budaya positif oleh Bu Fitriah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Pengawas panjang lebar tentang modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan secara detail oleh Bu Pengawas, bahwasannya panjenengan semua sebagai guru di
SD Klakaumbo ini nantinya bisa mengaplikasikan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Fitriah untuk bisa menerapkan juga kepada peserta didik yang diaku panjenengan semuanya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan harapan nanti SD Klakaumbo sebagai pilot proyek di SD yang lain di Kecamatan Bejen tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, budaya positif itu akan dimulai dari panjenengan Bapak Ibu guru semuanya. Nanti sebagai contoh, kalau panjenengan belum memberikan contoh yang baik, bagaimana dengan anak didik yang panjenengan ampuh. Contoh yang sepele saja, untuk membuang sampah pada tempatnya ini belum bisa diterapkan. Tadi banyak sampah yang ada di depan itu, berarti dari para peserta didik belum bisa membudayakan budaya bersih, itu belum bisa tertanamkan pada peserta didik. Kemudian lain dari itu, untuk perpustakaan ini kami mohon pada Mbak Esti dan semuanya yang ada, terutama Bapak Ibu guru, untuk bisa membiasakan membaca untuk pinjam buku di perpustakaan, karena iman-iman ini sudah ada gedungnya, sudah ada bukunya, sudah ada sarprasnya di situ. Dulu pernah dilupakan juga, itu iman-iman kalau tidak pernah dibuka maka akan ada kerusakan di sana. Mohon dengan sangat Bapak Ibu guru untuk bisa memanfaatkan gedung perpustakaan tersebut. Kemudian mohon dukungan dan kerjasamanya kepada Bu Esti maupun Bapak Ibu guru yang ada di SD Klakaumbo ini, yang nantinya Bu Fitriah akan selalu minta bantuan kepada panjenengan semuanya. Untuk itu mohon kerjasama dan dukungan sepenuhnya kepada Bu Fitriah, dan semoga Bapak Ibu guru yang belum mendaftarkan sebagai calon guru penggerak untuk bisa, kalau ada formasi untuk bisa segera mendaftarkan, karena kemungkinan ke depan itu aturan-aturan akan berbeda juga, seperti dulu tentang sertifikasi, sertifikasi orang itu berarti kepala sekolah. Demikian juga untuk yang CGP ini, karena baru pertama dan di Kabupaten Temanggung kepala sekolah itu memang sangat kurang. Kemudian untuk mengambil dari guru penggerak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya buka secara resmi tentang acara pemimbasan modul 14 tentang budaya positif. Saya buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibukanya acara ini dari awal hingga akhir mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau sampaikan terima kasih. Secara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Malik, SPDI MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Tanpa kurang yang saya hormat, saya dari bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa dengan mengangkat tangan seraya meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama non-Muslim, berdoa sesuai dengan kepercayaan. Ala hadiniyah Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wa khususan ila hajatana pengibasan modul 1 4 budaya positif CDP atas nama Pintuya SPDSD dari SD Lakago. Mugi-mugi dibagi kelancaran, kesuksesan dan membawa kemaslahatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'asyana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Fattah, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas doanya. Demikian acara pembukaan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif. Saya selaku pembawa acara, apabila ada banyak kesalahan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pembukaan pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kasni, Bu Ini, Bu Esti, dan Bapak Ibu yang lain, ada sedikit pantun buat panjenengan sedaya. Tuku lawuh, ono ikan, sambal tomat. Sugeng rawuh, semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon izin, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Meskipun sudah kenal, biar semakin sayang nih Bapak Ibunya. Nama saya Fitria, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini saya akan berbagi sedikit ilmu materi yang telah saya dapatkan dalam pendidikan calon penggerak yang didampingi oleh beliau pengajar praktek saya Ibu Eni Lestari SPD dan Ibu Roros Indah Wijayanti MPD sebagai fasilitator. Baik, saya akan memulai pengibasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, untuk meningkatkan semangat
kegiatan hari ini. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Kita melakukan tepuk-tepuk biar mendengar ya. Moga dimakan berdiri. Kita akan melakukan tepuk PPK. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK, jos. Terima kasih. Semangat sekali Bapak Ibu, silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang apa yang telah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Di mana dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung ada beberapa materi yang saya pelajari, yaitu ada 3 modul, ada 3 paket modul guru penggerak. Untuk yang pertama, modul paket 1, yaitu tentang paradigma dan visi guru penggerak, terdiri dari 4 bagian. 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Untuk selanjutnya ada modul paket 2 dan modul paket 3. Sampai saat ini saya telah mengikuti pendidikan calon guru penggerak sampai pada tahapan modul 1. Dan untuk kali ini saya akan memberikan berbagi atau pengendasan modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya pada kali ini akan saya paparkan, yaitu modul 1.4 budaya positif. Untuk budaya positif ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang pemahaman konsep, yang kedua pengalaman dan pembelajaran. Untuk pemahaman konsep, 1. Tentang perubahan paradigma belajar. 2. Tentang disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama, pemahaman, pemaknaan, dan penghayatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Paradigma perubahan Ki Hajar Dewantara yang pertama, sesuai asas trikon, ada 3 kon dalam asas trikon. Yang kon pertama yaitu kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga adalah konvergis. Yang pertama, Engarso Sungtulodo. Sebagai seorang pendidik dan pengajar, harus bisa memberi contoh yang baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah.
Perubahan paradigma belajar yang kedua, M. Matteo Mangunkarso sebagai seorang pendidik dan pengajar harus bisa berada di tengah-tengah murid sebagai pamong. Perubahan paradigma belajar yang ketiga, Tutwuri Handayani sebagai seorang pendidik dan pengajar harus bisa memberi dorongan, arahan, dan motivasi kepada murid. Perubahan paradigma belajar yang keempat, pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Sebagai seorang pendidik dan pengajar harus bisa menuntun murid sesuai dengan lingkungan dan zamannya dengan menghargai kearifan lokal sesuai budaya setempat. Perubahan paradigma belajar yang kelima, sebagai seorang pendidik dan pengajar harus bisa bersama-sama orang tua atau wali murid menyelaraskan fungsi penuntun, keteladanan, pembiasaan, dan pengembangan minat dan bakat murid. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta dan karsa sehingga menciptakan karya. Perubahan paradigma belajar yang keenam, sebagai seorang pendidik dan pengajar harus bisa menghormati murid sebagai pusat pembelajaran dan kebutuhan anak harus terpenuhi agar muncul motivasi kesadaran anak untuk belajar. Pendidikan yang berhamba pada anak. Perubahan paradigma belajar yang ketujuh, sebagai seorang pendidik dan pengajar bebas berekspresi bersama murid untuk memunculkan kreativitas dan inovasinya agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu merdeka belajar. Perubahan paradigma yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma mengenai teori kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, bisakah kita sebagai guru untuk mengontrol seseorang? Stimulus responnya ada seperti ini, kemudian teori kontrolnya harusnya seperti itu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal teori kontrolnya yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan
ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang, dan menang. Disiplin positif. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif tujuannya adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk motivasi eksternal, karena apa yang terjadi agar saya tidak melakukannya biar tidak mendapatkan hukuman, berarti motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, berarti itu bukan berasal dari dalam diri anak tersebut atau manusia tersebut, termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, termasuk motivasi internal, karena itu merupakan tujuan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan akan cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, survival atau bertahan. Yang keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Ini masih sama dengan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia.
Ada contoh kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Betul sekali, Pak Haji. Nah, dalam konteks ini, sebagai pendidik, kita harus menerapkan yang namanya disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Di mana di depan tadi sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Berarti ada salah satu kebutuhan dasar Agus yang belum terpenuhi. Apabila jawaban Agus karena ia lapar seperti yang tadi diungkapkan oleh Pak Adi, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah berarti bertahan hidup. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya si Agus adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhan Agus adalah kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan si Agus adalah kesenangan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Posisi, kontrol, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 5 posisi kontrol sebagai pendidik dalam menghadapi tiap kasus yang dihadapi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Ada beberapa 5 posisi kontrol. Ada motivasinya. Lima posisi kontrol. Ada motivasi, yaitu guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, kemudian dampak pada muridnya apa. Nah, ini ada identitas gagal, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Yang terakhir, identitas berhasil atau sukses berasal dari kontrol diri. Untuk identitas gagal,
menghindari hukuman, ada 5 posisi kontrol yang berada dalam bagian menghindari hukuman, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Sebagai contoh, guru berbuat mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir murid. Itu berarti guru sebagai penghukum. Ketika dalam menghadapi murid, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu bla 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 bla. Ibu kecewa karena kamu bla 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 bla. Itu berarti posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah sehingga murid merasa bersalah. Yang selanjutnya sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman. Contohnya guru membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman. Sedangkan ketika guru berada di posisi kontrol, ketika anak melakukan suatu kesalahan, di antaranya guru berbuat seperti menghitung dan mengukur. Kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan seperti ini? Sebagai contoh seperti itu. Nah, yang terakhir, identitas berhasil dan sukses atau kontrol diri. Ketika guru berbuat sebagai manajer, dan itu adalah yang seharusnya dilakukan oleh sebagai pendidik, yang harus dilakukan sebagai pendidik terhadap murid, yaitu sebagai manajer. Sebagai contoh, guru berbuat melakukan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan cara segitiga restitusi yang nanti akan kami bahas. Untuk selanjutnya, dalam posisi guru sebagai penghukum, sebagai contoh, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu berarti guru sebagai kontrol penghukum. Dan sebagai pendidik sebaiknya jangan. Kita harus pada posisi manajer. Sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai contoh, ketika guru menghadapi murid berkata seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Itu diantaranya salah satu ketika guru menghadapi murid dan berkata seperti itu, berarti guru berada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Berarti pada saat itu anak benar-benar merasa sangat bersalah sekali. Dan itu seharusnya yang tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Selanjutnya, ketika menghadapi kasus anak melakukan suatu kesalahan, dalam mendisiplinkan anak, guru berada di posisi teman. Sebagai contoh, ketika guru berada di posisi teman, berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu lah. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah bantu loh. Nek cara biyen Pak Adi iso tak jajake wis. Saiki aku dewasa seperti itu. Berarti posisi guru atau pendidik sebagai teman, salah satunya contohnya seperti itu. Sebagai pemantau ketika menghadapi murid untuk mendisiplinkan murid, sebagai contoh guru berkata, coba apa peraturannya? Ingat nggak kamu peraturannya apa? Itu adalah contoh sebagai pemantau. Murid disuruh untuk menghafalkan atau mengingat peraturannya untuk mendisiplinkan diri. Nah, itu adalah contoh guru berkata sebagai pemantau.
Yang baik bagaimana Bapak Ibu? Yang baik adalah sebagai pendidik kita berada di posisi manajer ini. Paling tidak guru berkata apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah salah satu cara mendisiplinkan murid. Kemudian selanjutnya adalah hasil. Hasil ketika posisi guru berada di kontrol penghukum. Murid-murid banyak yang memberontak, menyalahkan orang lain ataupun berbohong. Ketika guru atau pendidik berada di posisi pembuat merasa bersalah, maka murid akan menyembunyikan, menyangkal ataupun berbohong. Dan ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan kita sebagai pendidik. Selanjutnya, ketika pendidik berada di posisi sebagai teman, hasilnya adalah hanya kepentingan saja. Selanjutnya, ketika pendidik berada di posisi pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Berarti atau artinya ketika diawasi, anak sama saja tidak disiplin lagi. Disiplin ketika ada gurunya dan melakukan ketidakdisiplinan lagi ketika tidak ada gurunya. Yang sesuai dengan harapan kita dan yang seharusnya kita sebagai pendidik lakukan adalah di posisi manajer. Karena pada saat di posisi manajer, hasilnya yang berimbas pada murid adalah menguatkan pribadi murid. Sebaiknya sebagai pendidik kita berada di posisi manajer ini dan berusaha guru berbuat yang sesuai pada posisi kontrol manajer, berkata sesuai dengan posisi manajer. Lanjut, kita mulai ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bagaimana caranya untuk membentuk keyakinan kelas ataupun sekolah? Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. 2. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. 3. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. 4. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. 5. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya? Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ada peraturan, ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Sebagai contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kebajikan yang dituju adalah suatu bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti ada nilai kebajikan yang dituju, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ada keyakinan kelas atau nilai yang dituju, yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan dengan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan, atau nilai kebajikan yang dituju adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker, keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya, tindakan guru. Ada seandainya tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu guru untuk menebak. Jika mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena si anak itu terlambat ke sekolah, itu berarti hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman. Sebelah sini konsekuensi, sebelah kanan hukuman. Yang betul apa Bapak? Nanti saja, biar penasaran dulu ya. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya, catat ya nanti hukuman. Kemudian nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Silakan jawabannya dicatat sendiri-sendiri Bapak Ibu. Nanti kita koreksi yang nilainya 100 dapat hadiah, ya. Posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
5. Posisi kontrol sebagai pendidik dalam menghadapi tiap kasus yang dihadapi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Ada beberapa 5 posisi kontrol. Ada motivasinya, posisi kontrol. Ada motivasi, yaitu guru berbuat, guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid berkata, kemudian dampak pada muridnya apa. Nah, ini ada identitas gagal, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga. Yang terakhir, identitas berhasil atau sukses berasal dari kontrol diri. Untuk identitas gagal, menghindari hukuman, ada 5 posisi kontrol yang berada dalam bagian menghindari hukuman, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Sebagai contoh, guru berbuat, mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir murid. Itu berarti guru sebagai penghukum. Ketika dalam menghadapi murid, guru itu berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu bla 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 bla. Ibu kecewa karena kamu bla 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 bla. Itu berarti posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, sehingga murid merasa bersalah. Yang selanjutnya, jangan, kita harus pada posisi manajer sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai contoh, ketika guru menghadapi murid berkata seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu diantaranya salah satu ketika guru menghadapi murid dan berkata seperti itu, berarti guru berada di posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Berarti pada saat itu anak benar-benar merasa sangat bersalah sekali, dan itu seharusnya yang tidak dilakukan oleh seorang pendidik. Selanjutnya, ketika menghadapi kasus anak melakukan suatu kesalahan, dalam mendisiplinkan anak, guru berada di posisi teman. Sebagai contoh, ketika guru berada di posisi teman, berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu lah, masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah bantu loh. Nek coro biar Pak Adi bisa tak jajake wis. Saiki aku rewangse, seperti itu. Berarti posisi guru atau pendidik sebagai teman, salah satunya contohnya seperti itu. Sebagai pemantau ketika menghadapi murid untuk mendisiplinkan murid, sebagai contoh guru berkata, coba apa peraturannya? Ingat enggak kamu peraturannya apa? Itu adalah contoh sebagai pemantau. Murid disuruh untuk menghafalkan atau mengingat peraturannya untuk mendisiplinkan diri. Nah, itu adalah contoh guru berkata sebagai pemantau. Yang baik bagaimana Bapak Ibu? Yang baik adalah sebagai pendidik, kita berada di posisi manajer ini. Paling tidak, guru berkata apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah salah satu cara mendisiplinkan murid.
restitusi. Ada beberapa ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan si anak, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, di mana tadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan mendiskriminasi. Bapak Ibu, ini adalah bagian segitiga restitusi. Ketika seorang pendidik menghadapi kasus dalam mendisiplinkan murid, sebaiknya sebagai pendidik menggunakan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebagai contoh, dalam menstabilkan identitas, pendidik menghadapi murid, yang pertama dilakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak diperkuat, distabilkan dulu identitasnya. Kemudian modul 1.4 budaya positif yang telah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga apa yang menjadi harapan dari materi-materi dalam pendidikan guru penggerak dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menuntut murid yang merdeka belajar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kembali acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Dan tentunya dengan tepuk tangan. Ibu, bapak guru yang hebat. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu, Kepala SD Negeri Glagahombo, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasi kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Fitriah. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi kepada guru lain sehingga menanamkan disiplin positif dapat berkembang menjadi budaya positif di sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Paria, guru kelas 2 SD Negeri Glagahombo, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Fitri. Saya menjadi lebih paham mengenai
filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Terima kasih Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahayu, guru kelas 4 di SD Negeri Glagaombo, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasikan adanya pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Bu Fitri. Saya menjadi paham dan sadar pada kasus yang terjadi pada kelas saya, sehingga saya menggunakan cara segitiga restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aldi Juntoro. Saya guru PJOK SD Negeri Glagaombo, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh Bu Fitri. Saya menjadi tahu dan paham nilai-nilai keselamatan, kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai nilai keyakinan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin, guru pendidikan agama SD Negeri Glagaombo, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Fitriah. Saya menjadi lebih paham bahwa untuk menanamkan disiplin murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah dengan cara segitiga restitusi dalam posisi manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat dan membawa perubahan. Ibu bapak guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.